Chapter 136-137. Gairah sang CEO dingin. Jam kantor telah usai, satu persatu karyawan meninggalkan perusahaan Dwi Pangga Group. Mereka pulang menuju rumah mereka masing-masing. Begitu juga dengan Cindy, dia pulang dengan perasaan yang kalut. "Lo kenapa sih, Cin? Kok gelisah gitu?" tanya Lira. "Gue nggak apa-apa, Lir," jawab Cindy. "Oh iya, kira-kira siapa ya yang bikin Anggun masuk rumah sakit?" tanya Lira. "Mana gue tahu, Lir," jawab Cindy. "Yang jelas orang itu akan dapat bayaran yang setimpal, karena sudah menyakiti istri kesayangan CEO, kata Sinta yang datang entah dari mana. "Apa dia akan dimasukkan ke penjara, Sin?" tanya Sisil. "Tentu saja, tapi sebelum dimasukkan ke penjara, orang itu harus merasakan apa yang dialami Anggun, bahkan lebih parah dari itu," jawab Sinta. Cindy yang mendengar ucapan Sinta pun susah payah menahan ludahnya. Cindy tidak bisa membayangkan bagaimana kalau dia harus tidur di penjara yang dingin dan pengap. Sinta dan Sisil menahan tawa mereka melihat ekspresi Cindy. "Apa CEO kita udah dapat bukti untuk memasukkan orang itu ke penjara?" tanya Sisil. "Belum, Sil, gue harap CEO kita cepat mendapatkan buktinya," jawab Sinta bohong. Seketika wajah Cindy berubah ceria kembali karena mendengar ucapan Sinta tadi. Cindy berpikir dia aman karena tidak ada bukti untuk memasukkannya ke penjara. "Nikmatilah sisa-sisa waktu lo yang tinggal sedikit ini," batin Sinta. Sinta dan Sisil pun berlalu pergi meninggalkan Cindy dan Lira. Mereka berjalan menuju parkiran. "Lo lihat nggak gimana ekspresi Cindy saat kita bilang buktinya belum ketemu?" tanya Sisil. "Lihat, wajahnya langsung berubah seperti sinar mentari di pagi hari, tapi itu tidak akan bertahan lama," jawab Sinta. "Gue nggak sabar melihat dia masuk penjara," kata Sisil. "Waktu itu akan segera tiba," kata Sinta. Sinta melajukan mobilnya meninggalkan perusahaan Dwi Pangga Group, dan menuju rumah mereka. Di rumah sakit, Wiguna dan istrinya sudah sampai di rumah sakit. Setelah dia mendapatkan telepon dari menantunya itu. Begitu juga dengan Dwi Pangga dan istrinya. Mereka langsung menuju ruangan tempat Anggun dirawat. Sampai di depan pintu ruangan Anggun, mereka mengetuk pintu ruangan itu. Tok tok tok. Karena tidak ada jawaban, Kiara pun membuka pintu. Saat pintu terbuka, tampaklah suami istri itu sedang tertidur pulas. Mereka pun masuk ke dalam ruangan Anggun. "Gimana ini mereka masih tidur?" kata Wiguna. "Biarkan saja, Pak," kata Kiara. "Nggak bisa gitu dong, Ma. Masa keluarganya datang dia masih molor," kata Wiguna. Kiara menatap tajam suaminya. Wiguna yang mendapatkan tatapan tajam dari sang istri langsung diam dan tidak berani berbicara lagi. Fandi yang mendengar suara ribut-ribut pun terbangun dari tidurnya. Saat matanya sudah terbuka, Fandi melihat keluarganya sudah berkumpul di sana. "Kalian sudah datang," kata Fandi dengan suara khas bangun tidur. Fandi turun dari bednya dan menyalami orang tua dan mertuanya itu. "Kamu mandi dulu deh, Van. Nih Mama udah bawa baju ganti buat kamu," kata Diana. Fandi melangkahkan kakinya ke kamar mandi yang ada di ruangan itu. Setelah Fandi masuk ke kamar mandi, Kiara dan Diana menghampiri Anggun. Kiara sedih melihat putri kesayangannya terbaring di atas bed dengan selang infus masih setia menancap di tangannya. Wiguna mencoba menenangkan istrinya itu. "Putri dan calon cucu kita baik-baik aja," kata Wiguna sambil menenangkan istrinya. "Betul Besan, menantu dan cucu kita itu sangat kuat," kata Diana. Fandi keluar dari kamar mandi dan ikut bergabung bersama papa dan papa mertuanya. Saat mau duduk tiba-tiba, plak, sebuah tamparan cukup kuat mendarat di pipi Fandi. Semua orang yang ada di ruangan itu kaget. "Papa!" teriak Diana. "Kenapa kamu menamparkan menantuku?" kata Wiguna.
Kenapa bisa terjadi seperti ini? Tanya Dwi Pangga. Maafin aku Pak. Jawab Fandi tertunduk. Anggun siuman dan mulai membuka matanya. Anggun melihat ruangan yang serba putih itu. Anggun mencoba mengingat kejadian kenapa dia bisa berada di rumah sakit. Setelah mengingat Anggun pun menangis. Bayiku, ucap Anggun. Sontak semua orang melihat ke sumber suara. Fandi berjalan menghampiri istrinya. Fandi memeluk istrinya. Mas bayi kita. Maafkan aku karena tidak bisa melindungi serta menjaganya. Tenang sayang, bayi kita baik-baik aja, ucap Fandi sambil menenangkan istrinya. Fandi membelai rambut istrinya dan mencium pucuk kepala istrinya. Anggun merasa nyaman berada dalam pelukan suaminya. Perlahan tangis Anggun pun mulai reda. Setelah istrinya mulai tenang, Fandi melepaskan pelukannya. Ya kayaknya harus ganti baju lagi nih. Karena baju yang ini udah basah karena ingus. Anggun mencubit tangan sang suami. Au, sakit sayang, ucap Fandi pura-pura sakit. Makanya jangan nakal. Semua orang yang ada di ruangan itu ikut bahagia melihat Anggun sudah mulai tersenyum lagi. Mereka bersyukur Anggun dan calon bayinya baik-baik aja. Sampai kapan kalian akan pamer kemesraan, kata Wiguna. Papa, sejak kapan Papa di sini? Tanya Anggun. Sejak kalian mulai memamerkan kemesraan kalian, jawab Wiguna. Anggun pun malu mendengar ucapan papanya dan memilih menyembunyikan wajahnya di dada bidang suaminya. Kamu jangan menggoda menantuku terus, lihat kan dia jadi malu gitu, kata Dwi Pangga. Fandi menghubungi dokter untuk memeriksa keadaan Anggun. Tak berselang lama dokter pun datang berbarengan dengan Aldi. Lo udah datang, kata Fandi. Aldi mencium punggung tangan orang tua Anggun dan orang tua Fandi bergantian. Gimana lo udah tahu siapa orang yang nyelakain istri gue? Tanya Fandi. Sudah, jawab Aldi. Kita bahas di sana aja, kata Wiguna. Para lelaki pun menjauh sedikit dari para wanita, karena mereka akan melihat rekaman CCTV. Aldi mengambil laptopnya dan mulai memutar rekaman video CCTV. Fandi dan yang lain fokus melihat rekaman video itu. Fandi emosi melihat rekaman video CCTV itu. Gimana tidak emosi wanita itu melihat istrinya sedang kesakitan, tapi wanita itu tertawa dan pergi meninggalkan istrinya sendiri. Fandi mematikan laptopnya. Dia tidak sanggup melihat istrinya menangis sambil meminta tolong. Apa yang akan kamu lakukan pada wanita itu? Tanya Wiguna pada menantunya itu. Tentu saja memberikan dia sesuatu hal yang menyenangkan Pak, jawab Fandi sambil tersenyum licik. Apa kamu perlu bantuan Papa? Tanya Wiguna lagi. Makasih Pak, tapi untuk saat ini aku masih bisa melakukannya sendiri, jawab Fandi. Aldi bergidik ngeri karena berada di tengah-tengah singa yang kelaparan itu. Tatapan mata mereka benar-benar memancarkan aura membunuh. Ya Allah tolong selamatkan hamba dari sini. Ai, besok kita akan bersenang-senang dengan wanita itu, kata Fandi. Kalian mau bersenang-senang sama wanita mana? Tanya Anggun. Nggak ada kok sayang, kamu salah dengar, jawab Fandi gugup. Awas ya mas kalau kamu berani macem-macem, aku kuliti kamu, kata Anggun. Astaga singa gue walaupun lagi sakit begitu, tetap aja ganas. Kamu dengerin aku ngomong gak sih? Denger sayang, lagian mana berani mas macem-macem kalau mas punya istri ganas kayak kamu. Apa kamu bilang tadi, aku ganas? Iya. Aduh mulut sialan pakai ngomong jujur lagi. Apa? Teriak Anggun. Fandi cepat-cepat menghampiri istrinya itu dan mencoba menenangkannya. Kalau tidak bisa bahaya nanti. Chapter 137. Malam hari Sinta menunggu kedatangan suaminya sambil menonton siaran televisi. Tak berapa lama Sinta mendengar suara mobil, dan dia yakin itu suara mobil milik suaminya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinta mengambil tas serta jas milik suaminya, dan meletakkan di tempatnya. Mandi dulu Bi, aku udah siapin air hangatnya dan abis itu kita makan malam bersama. Oke Hani. Aldi melangkahkan kakinya ke kamar mandi dan segera membersihkan dirinya. Setelah suaminya masuk ke dalam kamar mandi, Sinta menyiapkan pakaian buat suaminya. Aldi keluar dari kamar mandi, dan melihat istrinya sedang membaca buku novel. Aldi berjalan menghampiri sang istri. Serius amat membacanya Hani. Kamu kapan keluar dari kamar mandi Bi? Barusan Hani. Aldi duduk di samping istrinya itu. Hani bantu ngeringin rambut aku dong. Sinta mengambil alih handuk kecil yang ada di tangan suaminya, dan mulai mengeringkan rambut suaminya. Hani kapan mau coba alat yang kamu beli itu? Tanya Aldi. Besok pagi Bi, jawab Sinta. Aldi memutar tubuhnya dan sekarang posisi mereka saling berhadapan. Aku nggak sabar menunggu hasil karyaku Hani, kata Aldi sambil mencium bibir istrinya sekilas. Bi kalau hasilnya negatif gimana? Berarti belum rezeki dan itu artinya kita harus bekerja lebih keras lagi, jawab Aldi. Sinta menganggukkan kepalanya. Sekarang kita makan untuk mengisi tenaga untuk bertempur nanti, kata Aldi. Aldi berjalan keluar kamar sambil menggandeng tangan istrinya. Mereka berjalan menuruni tangga menuju ruang makan. Sampai di ruang makan Sinta mengambilkan nasi dan lauk untuk suaminya itu. Sinta melayani suaminya dengan telaten. Bi gimana keadaan Anggun? Tanya Sinta. Sudah mulai membaik Hani, bahkan sifat singanya udah mulai keluar lagi tadi, jawab Aldi. Syukur alhamdulillah Bi, tapi siapa yang kena amukan dia? Ya siapa lagi kalau bukan singa jantannya? Haha, aku nggak bisa bayangin gimana paniknya Fandi saat singa betinanya ngamuk, ucap Sinta. Butuh waktu lama buat Fandi untuk menjinakkan singa betinanya, kata Aldi. Oh iya gimana dengan masalah Cindy? Tanya Sinta. Besok pagi Fandi akan memberikan hadiah buat wanita iblis itu, jawab Aldi. Aku nggak sabar nunggu besok. Aku ingin tahu hadiah seperti apa yang akan diberikan Fandi buat wanita itu, kata Sinta. Tentu saja hadiah yang tidak bisa dia lupakan seumur hidup, ucap Aldi. Aldi dan Sinta melanjutkan makan malam mereka kembali. Karena nanti mereka butuh tenaga ekstra untuk menggarap sawahnya. Di rumah sakit. Sepeninggal orang tua dan mertuanya, Fandi dan Anggun menikmati waktu santai mereka dengan menonton drakor kesukaan Anggun. Sebenarnya cuma Anggun yang menikmati acara nontonnya, sedangkan Fandi sibuk dengan game yang ada di HP-nya. Mas. HMMM, tanpa menoleh ke istrinya. Besok aku boleh pergi ke kantor nggak? Tanya Anggun. Fandi tidak menjawab pertanyaan sang istri. Dia masih sibuk dengan gamenya itu. Mas dengerin aku ngomong nggak sih? Dengar sayang. Dengar apa? Coba ulang aku ngomong apa tadi, kalau mas beneran dengar. Kamu mau pergi ke kantor, gitu kan bilangnya tadi, jawab Fandi. Iya, gimana boleh nggak mas? Fandi menghentikan permainannya dan menatap istrinya dengan lembut. Sayang jangan dulu ya, kamu masih belum boleh banyak gerak sama dokter. Jadi untuk kali ini tolong nurut ya, ini demi anak kita sayang, bujuk Fandi. Anggun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sekarang kita tidur ya, Momi harus istirahat lebih awal, dan besok Mas juga bekerja. Fandi mematikan lampu, setelah itu dia ikut berbaring di samping istrinya. Fandi membawa Anggun ke dalam pelukannya. Pagi hari. Matahari sudah menampak sinarnya. Fandi masih betah berada di dalam selimutnya, begitu juga dengan Anggun, dia masih betah berada dalam pelukan sang suami. Tok tok tok. Anggun terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ketukan pintu. Anggun membuka matanya. Mas bangun, memem. Entar lagi sayang. Sekarang, bukannya pagi ini Mas akan pergi ke kantor.
Fandi membuka matanya. Fandi sangat bahagia karena bisa melihat senyum istrinya lagi. Fandi mencium bibir istrinya sekilas. Morning kiss sayang. Tok tok tok. Terdengar lagi bunyi suara ketukan pintu. Siapa sih pagi-pagi udah bertamu, kesal Fandi. Fandi turun dari tempat tidurnya dan membukakan pintu buat si pengganggu. Ceklek. Saat pintu terbuka tampaklah wajah tanpa dosa sang adik. Fanya masuk ke dalam tanpa menunggu sang kakak mempersilakan masuk. Nggak sopan kamu dek, main masuk aja. Keluar dan ucapkan salam dulu, ucap Fandi. Masa ulang lagi sih kak? Cepat, nggak usah ngebantah. Fanya melangkahkan kakinya gontai keluar dari ruangan Anggun. Tok tok. Ceklek. Assalamualaikum kakakku yang tampan, ucap Fanya. Waalaikumsalam. Silakan masuk dek, balas Fandi. Kok nggak pakai kata cantik, kata Fanya. Karena kamu nggak cantik, ucap Fandi. Terus yang cantik siapa? Tanya Fanya. Tentu saja istri kakak, jawab Fandi. Cek. Dasar bucin. Fanya menghampiri kakak iparnya. Gimana keadaan kakak ipar dan calon ponaan aku? Alhamdulillah udah baikan dek, begitu juga ponaan kamu. Sayang mas mandi dulu ya. Iya mas. Fandi berjalan menuju kamar mandi dan segera membersihkan dirinya. Setelah kepergian Fandi, perawat masuk membawakan sarapan untuk Anggun. Setelah itu perawat itu pun keluar dari ruangan Anggun. Sarapan dulu kak. Kakak nggak mau makan bubur dek. Terus kakak maunya makan apa? Tanya Fanya. Kakak mau makan nasi goreng dek, jawab Anggun. Fanya beliin dulu ya. Makasih dek. Fanya berlalu pergi meninggalkan ruangan Anggun. Fandi keluar dari kamar mandi, dengan memakai pakaian kantornya, tapi dia tidak melihat keberadaan adiknya. Fanya kemana sayang? Pergi beli nasi goreng mas. Nasi goreng buat siapa? Buat aku. Fandi berjalan menghampiri istrinya, dan duduk di kursi di samping bed. Morning kesayangan Dedi. Ucap Fandi sambil mengelus perut sang istri. Seperti biasa bayi itu merespon ucapan dadinya. Sayang, tendangannya makin terasa, ucap Fandi. Iya mas. Fandi merasa bahagia karena bayinya selalu merespon ucapan yang dia berikan. Sayang, bayi kita pintar sekali, dia selalu merespon ucapan mas. Anggun tersenyum melihat ekspresi suaminya itu. Ekspresi yang sangat lucu menurut Anggun. Saat Fandi sedang asik mengajak bayinya mengobrol, Fanya datang membawa nasi goreng pesanan kakak iparnya. Kakak ngapain ngomong sama perutnya kakak ipar? Tentu saja ngajak ngomong sama ponakan kamu. Hahaha, tawa Fanya pun pecah. Kenapa kamu tertawa? Emang ada yang lucu? Tanya Fandi. Kakak ngaco banget sih, mana bisa bayi dalam kandungan bisa ngerti omong kakak, jawab Fanya. Tentu saja bisa, sini kakak kasih tunjukkan ke kamu. Fanya mendekat ke tempat tidur kakak iparnya. Taruh tangan kamu di atas perut kakak ipar kamu, kata Fandi. Fanya pun mengikuti ucapan sang kakak. Fanya menaruh tangannya di atas perut kakak ipar. Kesayangan Dedi, kenalkan ini aunty Fanya. Bayi Fandi pun memberikan respon dengan menendang. Wow, perut kakak ipar bergerak, ucap Fanya. Tentu, coba kamu ajak bicara, kata Fandi. Ponakanku, apa menurut kamu aunty cantik? Tanya Fanya. Bayi Anggun tidak memberikan respon. Kok dia nggak bergerak lagi kak? Berarti kamu nggak cantik, ucap Fandi sambil tertawa. Kakak ipar. Mas. Seketika Fandi pun menghentikan tawanya, daripada diamuk singa betinanya. Mendingan cari aman. Aldi sampai di rumah sakit dan memarkirkan mobilnya. Aldi masuk ke dalam rumah sakit dan menuju ruang rawat Anggun. Aldi mengetuk pintu ruang rawat Anggun. Tok tok tok. Ceklek. Selamat pagi Fanya, sapa Aldi. Pagi kak, mari masuk. Aldi masuk ke dalam setelah Fanya mempersilakannya masuk. Gimana kabarnya Gun? Tanya Aldi.
Alhamdulillah udah baikan Al, jawab Anggun. Sayang, Mas pamit pergi ke kantor dulu ya. Iya Mas. Anggun mencium punggung tangan suaminya. Fandi mencium kening serta bisbir istrinya sekilas. Mas pergi dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Anggun dan Fanya. Fandi dan Aldi pun keluar dari ruang rawat Anggun. Sepanjang jalan menuju parkiran semua pasang mata menatap kagum pada mereka. Aldi melajukan mobilnya menuju perusahaan Dwi Pangga Group. Tak berapa lama mobil yang dikendarai Aldi pun sampai di perusahaan. Fandi turun dari dalam mobil. Let's start this game, ucap Fandi tersenyum licik. Aldi begidik ngeri mendengar ucapan Fandi, dia tahu betul apa maksud ucapan sahabatnya itu. Mereka pun berjalan masuk ke dalam kantor.